Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku mau bikin video tentang 5 brand lokal untuk perfume yang paling berkesan buat aku di tahun 2022. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, menyambut akhir tahun 2022 ini, aku tuh pengen kayak kilas balik gitu loh. Brand-brand lokal apa aja sih yang menurutku tuh cukup mencuri perhatianku gitu ya, cukup membuat aku teringat kalau misalnya besok-besok di kemudian hari aku kayak disuruh tanya 2022 teringat sama perfume apa. Nah, brand-brand kali ini yang akan aku mungkin langsung inget. Jadi langsung aku mulai aja dari brand yang pertama. Ini di awal tahun 2022 tuh aku berkenalan sama brand yang satu ini lewat sosial media, pastinya lewat Instagram, karena dia cukup menarik di awal-awal. Banyak teman-teman yang ngebahas juga, yaitu Project 1945. Awalnya mereka ngeluarin seri yang pertama itu yang ada The Great Batavia, terus ada Bambu Runcing, sama satu lagi yang Sunset in Sumba. Itu benar-benar bikin berkesan, soalnya mereka berani mengangkat Indonesia, alam Indonesia, tentang perjuangan bangsa Indonesia gitu-gitu ya, yang cukup membuat aku melirik kepada brand yang satu ini gitu. Akhirnya aku putuskan untuk mencoba exploration kitnya mereka gitu, dan cukup jatuh cinta sama Bambu Runcing pada waktu itu gitu. Cuman nggak sempet untuk beli full botolnya, keduluan yang lain-lain. Nah, aroma-aroma yang awal nih menurut aku tuh cenderung ke arah unisex tapi lebih maskulin gitu ya, lebih condong ke maskulin gitu ya. Baru sampai kayaknya pertengahan tahun ya, diawali dengan si Princess of Java ini yang duluan keluar, dan ini bener-bener langsung bikin gebrakan sih buat aku sendiri. Wow, ini enak banget. Di saat aku lagi cinta-cintanya sama perfume yang aroma floral, muncullah Princess of Java dengan aroma floralnya yang cukup unik, menarik, manis, sangat apa ya, punya karakter menurut aku. Walaupun di awal-awal dia kayak kurang kerasa project buat aku, tapi kayak makin kesini dia semakin dipakai makin kayak project gitu. Dan ketahanannya juga oke kalau misalnya di baju maupun di kulit. Jadi ini yang buat aku pertama kali langsung kayak wow, ini brand boleh juga nih gitu kan untuk dikulik terus-terusan keluaran terbarunya. Nah, lucunya pada saat Princess of Java ini keluar, aku kan udah beli sendiri ini botolnya, full botolnya, langsung beli full botolnya karena aku kayak pengen banget nyobain. Tiba-tiba mereka ngubungin aku mau kirimin PR gitu kan. Ya udah, aku bilang aku udah keburu beli. Akhirnya PR produk yang mereka kirimkan aku bikin giveaway, dan senang banget karena salah satu temen di luar sana juga akhirnya bisa nyobain Princess of Java ini. Terus ditambah lagi, kalau nggak salah waktu itu dibagiin juga, dibantu sama Sharing Parfum Ori untuk ngebagiin dikennya Princess of Java ini. Jadi selain brandnya, kalau misalnya aku ditanya tahun 2022 perfume yang paling langsung keinget adalah Princess of Java dari 1945 ini. Lalu setelah itu mereka kirimin aku lagi, ternyata ada 2 lagi keluaran terbaru mereka. Itu ada Waters of Maluku, sama satu lagi ada Fields of Ubud gitu ya. Which is awal-awalnya mereka kirimin ke aku tuh exploration kitnya yang 2.0 ini. Nah, aku bahas dan ternyata aku langsung suka sama Waters of Maluku. Ternyata mereka juga kirimin aku 2 full botolnya lagi. Seneng banget. Walaupun Fields of Ubud ini aku kurang begitu srek sama wanginya. Aku nggak tahu, mungkin apa mau aku bikin giveaway atau gimana. Tapi kalau Waters of Maluku ini nggak bakal aku lepas karena aku juga cinta banget. Jadi 2 paling favorit aku dari keluarannya Project 1945 sampai detik ini adalah kedua produk ini. Nah, berlanjut, kalau nggak salah setelah aku kenalan sama awal-awalnya Project 1945, aku dihubungi lah sama pihak dari Alchemist Fragrance. Waktu itu Alchemist itu dia memperkenalkan bahwa dia tuh sister brand dari Rollover Reaction yang ngeluarin produk perfume baru. Dan waktu itu mereka bilang aku disuruh pilih 2 produknya mereka untuk mereka kirimkan sebagai PR gitu ya. Dan dari notes yang mereka paparkan tuh aku memilih yang Pink Laundry dan juga Home Garden ini. Bahkan Home Garden ini tuh bisa ditulisin gitu namanya di belakang, ini Sense for Happiness, sesuai dengan requestnya aku. Karena waktu itu pas launching tuh mereka free dapet, boleh ditulisin nama gitu. Dan waktu itu, waktu mereka keluar itu langsung pada
habis gitu loh, langsung sold out gitu, lumayan susah nyarinya gitu. Sampai akhirnya aku tuh kayak penasaran beli lagi yang Got My Mojo Bag, karena banyak yang bilang ini juga enak. Akhirnya aku beli, terus abis itu gak berapa lama kemudian aku putuskan untuk harus punya juga powder room, karena aku pengen koleksi keempat dari mereka. Kenapa ini menurutku cukup menarik, karena di mereka wanginya tuh enak semua dan bener-bener kepake banget di aku. Kalian bisa lihat nih perfume dari Alchemist yang lumayan udah berkurang banyak gitu jusnya, which is yang paling sering aku pakai tuh kayaknya powder room. Ini powder room adalah wangi yang powdery dan paling gampang mau dipakai kemana aja, nggak bikin aku takut orang lain bakal terganggu sama wangiku gitulah. My favorite juga dari awal adalah Pink Laundry. Ini lumayan mirip sama Sarah Jessica Parker Lovely yang mana aku juga suka. Terus Home Garden ini juga kalau lagi pengen yang fresh green, terus kayak nggak perlu mikir, ini aja udah pakai. Dan Got My Mojo Bag ini yang paling sedikit jarang aku pakai, karena ini lebih cocok dipakai di suhu dingin gitu. Dia enak banget, sweet banget, tapi kalau dipakai siang panas-panasan agak sedikit bikin enek. Sedangkan seperti kalian ketahui sendiri, Indonesia keseringannya adalah udaranya lebih panas, makanya ini yang paling jarang aku pakai, tapi bukan berarti nggak enak. Lalu menuju penghujung tahun juga mereka keluarin lagi tuh produk terbaru mereka yang nggak kalah menariknya, Out West. Ini aku beli sendiri, nggak dikasih. Karena pertama, sungguh amat menarik melihat jus berwarna gelap ini gitu ya. Walaupun ini kalau jusnya warnanya gelap, rata-rata bakal ninggalin noda di baju ya. Tapi buat aku ini buat penasaran banget. Dan ini wanginya woody banget, yang karakternya cukup kuat. Tapi wanginya tuh menyenangkan gitu, menenangkan. Enggak terlalu maskulin, cukup unisex juga, dan enak gitu, berkesan mewah wanginya Out West ini. Tapi ini emang termasuk yang masih agak jarang aku pakai. Dia lumayan mirip sama Ataraxia yang Pulau Tua, kesukaan aku juga, tapi aku lebih suka yang itu daripada yang ini. Dan iya, ini kalau nggak salah Extrait de Parfum ya. Kalau di teman-teman yang lain itu Eau de Parfum. Jadi ini kayak sedikit lebih concentrate-nya lebih kuat gitu. Kalau misalnya keinget sama 2022 juga pasti keinget sama Alchemist, karena mereka pertama kali yang kayak buat waktu aku mau nyari yang Got My Mojo Bag sama yang powder room itu kayak bener-bener mantengin terus. Pas mereka restock langsung aku beli, karena kalau aku nggak mantengin bakal kehabisan gitu. Oke, selanjutnya kalau nggak salah setelah Alchemist keluar, atau pokoknya deket-deket barengan sama mereka keluar, Alchemist keluar, itu keluar juga salah satu brand yang awalnya juga aku tahu dari Instagram, kalau nggak salah dari Instagramnya Mbak Deb Olfactory, bahwa perfume yang satu ini tuh perfumernya dari Prancis, dan mereka juga diraciknya di Prancis. Nama brandnya juga agak susah diucapin, Etke gitu ya, Etke. Nah, lidah aku adalah lidah Indonesia banget, jadi ya udah mohon maaf kalau salah pengucapan. Dan itu tuh membuat aku langsung beli exploration kitnya mereka gitu ya. Aku punya tiga-tiganya, dan waktu pertama kali sniff perfume yang satu ini, gila, ini enak semua. Bingung banget mau pilih yang mana, bener-bener bingung gitu. Cuman karena waktu itu budget aku masih minim gitu ya. Apalagi ini 50 ml harganya 300-an lebih kan. Akhirnya aku putusin untuk yang paling aku suka adalah Volcanic. Aku belilah dia, si Volcanic ini full botolnya 50 ml, dan wow, enak banget. Cuman waktu itu kayak masih kebayang-bayang kepikiran sama Force Dam gitu. Jadi kayak sebulan kemudian aku memutuskan untuk membeli juga Force Dam, which is sekarang dia yang paling banyak aku pakai. Karena ini Force Dam ini wanginya tuh perpaduan antara rose, citrus, sparkling wanginya, tapi kayak gampang banget dipakai siang-siang gitu, kapan aja. Ini wanginya lebih kayak versatile gitu menurut aku. Kalau Volcanic ini dia manisnya tuh manis bunga sih, tapi kayak sedikit mengingatkan kayak Scandal dari Jean Paul Gaultier juga. Ada yang bilang gitu ya, dan aku lumayan setuju. Walaupun Scandal lebih honey gitu ya, honey banget, madu banget. Kalau ini enggak, ini lebih ke manis bunga, tapi ini wanginya benar-benar berkesan. Dan aku baru sadar kemarin nih aku pakai waktu aku ada salah satu acara. Wow, selama acara aku nge-sniff wangiku terus-terusan, dan aku tahu bahwa ini adalah wangi aku. Wanginya Volcanic ini lumayan berkesan banget wanginya. Dan kayaknya kalau nanti aku nge-sniff wangi ini,
Aku bakal kebayang-bayang lagi masa-masa 2022 waktu dia pertama kali aku masukkan ke koleksiku. Nah, waktu itu aku juga diundang sama pihak Ed gitu ya untuk sniffing bareng-bareng gitu deh. Ternyata raw material dari perfume-perfumenya Ed gitu ya. Dan pada saat itu mereka ada pertanyaan, terus bisa ada quiz gitu, kalau menang bisa dapet satu full botolnya dari Ed. Dan aku ternyata menang, salah satu yang menang untuk quiz itu. Terus aku pilih untuk Libre Desperate ini karena aku belum punya, dan wow, setelah aku punya full botolnya kok aku malah makin suka sama perpaduan wangi pineapple dan watermelonnya mereka. Aduh, ini jadi kayak siang hari panas-panasan paling gampang juga pakai ini. Kalau lagi pengen yang buah-buahan udah ini aja. Tapi kalau lagi pengen yang floralan aku pilih Force Dam gitu. Jadi untuk personal favorite brand selama 2022 kayaknya bakal aku jatuhkan pada Elf gitu. Aku sangat menantikan mereka mengeluarkan wangi barunya mereka. Dan aku merasa Etre ini tuh kayak bener-bener dipikirkan bener-bener gitu. Mereka keluarin 3 wangi aja tapi selama setahun gitu ya, tapi bener-bener yang dipikirin mateng-mateng gitu masing-masing wangiannya, dengan botol juga yang menurut aku tuh kayak punya ciri khas tersendiri, nggak mirip sama yang lain-lain. Terus desainnya mereka juga bagus, cakep-cakep gitu. Dan senengnya biasanya kalau kita beli starter kitnya mereka gini, kita bakal dapat diskon untuk beli full botolnya gitu. Jadi kayak abis ini langsung pilih salah satu di antara semuanya. Wah, keren banget deh. Dan aku sangat seneng waktu diajak sniffing bareng sama Etre itu, karena bisa ngerasain raw material dari masing-masing perfumenya, mulai dari wangi patchouli, wangi coconut gitu-gitu yang aduh udah deh berkesan banget. Pokoknya Etre 2022 paling bikin aku berkesan gitu. Oke, lanjut lagi. Kayaknya sebulan 2 bulan belakangan ya muncul lagi nih satu perfume lokal yang sebenarnya aku udah menantikan dari lama, perfume yang satu ini, karena kan aku juga follower Tasya Farasya. Dan tahu kalau dia tuh koleksi perfume banyak banget, dan perfumenya dia tuh biasanya perfume-perfume yang aromanya kayak oud gitu kan ya, senengnya kalau nggak salah. Nah, dia akhirnya mengeluarkan brandnya sendiri, Mother of Perfumery atau Mother of Pearl, di bawahnya Mother of Pearl. MOP akhirnya punya perfume sendiri, ada 3 wangi gitu yang akhirnya aku cobain, karena ini juga susah waktu itu nyari awal-awal deh, kayaknya abis terus. Dari ketiga perfumenya mereka, mulai dari yang Savage Vanilla, Honorable Woman, dan juga Easy Life, ini aku paling suka sama yang Honorable Woman. Tapi sejujurnya Savage Vanilla sama Easy Life tuh juga enak-enak gitu, cuman harganya lumayan ya, jadi kayak mesti mikir dulu. Terus setelah itu pas aku ada budgetnya, pas lagi sold out susah banget dapetnya. Ini perfume udah cakep segala macem, satu kekurangannya yaitu dia selalu tutupnya copot-copot melulu tuh. Leher dari tutupnya ini, itu yang bikin agak kesel gitu ya. Awalnya tuh aku nggak sadar ini tuh copot, karena aku juga nggak terlalu merhatikan teman-teman yang lain ya yang punya produk ini tuh, sampai katanya waktu itu aku dapat info dari Chris, dari YouTube channelnya Faji Chris, yang bilang, Kak, kayaknya punya kakak ini deh copot. Terus aku lihat-lihat, oh iya bener, ternyata emang copot tuh. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Ntar ya, ini magicnya lagi belum keluar, jadi kayak belum bisa gitu. Udahlah. Tapi di luar si botol yang menyebalkan ini, wanginya gila enak banget. Ini definisi wangi kalau aku kondangan harus pakai ini deh, beneran. Ini wanginya semerbak banget, spicy floral. Dia white floral tapi diawali dengan sesuatu yang spicy, asem gitu. Pokoknya unik sekali gitu. Nah, aku sebagai pencinta vanilla tadinya pikir aku bakal suka Savage Vanilla, tapi ini Savage Vanilla itu wanginya lebih ke vanilla yang agak mendem di aku malahan gitu. Enak sih, tapi nggak yang too sweet. Sedangkan Easy Life ini bright, termasuk yang paling bright di antara yang lain. Cukup menarik juga. Mungkin next time aku bakal pikirkan untuk bisa beli yang Easy Life deh. Tapi ini buat kalian pencinta white floral kayak bakal harus cobain perfume yang satu ini. Ini salah satu yang
lumayan aku nantikan juga produk keluaran terbarunya mereka. Jadi 2022 keinget juga sama MOP perfumnya Tasya Farasya. Oke, di penghujung tahun yang bikin aku lumayan terkesan adalah karena merasa awalnya kayak di prank sama salah satu brand ini, karena mereka udah say goodbye gitu sama kita semua di Instagramnya. Padahal brand yang satu ini tuh termasuk pelopornya brand lokal yang waktu itu bisa langsung punya store di mall. Terus mereka juga packagingnya lumayan bagus, sampai akhirnya aku pun juga tertarik untuk beli brand yang satu ini, beli perfume dari brand yang satu ini. Namanya adalah, pasti udah tahu, Carl and Clear gitu. Tapi setelah itu ternyata mereka bukannya mau tutup gitu ya, tapi mereka rebranding kayaknya gitu kan, dengan packaging yang baru, dengan nama-nama parfum yang baru, walaupun wangi-wanginya tuh masih mengadopsi wangi-wangi mereka yang sebelumnya gitu ya. Botolnya jauh lebih oke, jauh lebih cakep gitu ya, dengan tutup botol yang juga nggak semudah copot yang sebelumnya gitu ya. Dan nggak nyangkanya aku adalah mereka mengirimkan aku kayak 7 produk mereka. Pokoknya seri yang pertama mereka kirimin untuk 3 produk, terus seri yang berikutnya yang Fragrantly Floral mereka kirimin 4 produk, dan packaging dan PR produknya itu packagingnya super duper bagus banget, pakai bunga-bungaan gitu. Pokoknya bener-bener menarik, berkesan banget buat aku. Yang mana wangi-wanginya itu sebagian ada yang aku udah pernah sniff dari koleksi yang dulu, tapi sebagian juga ada yang baru banget aku sniff gitu, dan akhirnya membuat aku jatuh cinta pada wangi-wangi yang baru yang mereka. Salah satunya yang bikin aku jatuh cinta itu adalah ini, A Love Like This. Aduh, ini kayak wangi lagi bebungaan yang enak banget. Terus kalau sama Spring Sonata ini juga enak banget. Dan masih seperti yang dulu itu aku suka banget sama Grace, dan sekarang namanya adalah Talking to the Moon. Enak banget wanginya. Ini menurut aku merupakan salah satu brand yang bikin aku terkesan. Kenapa? Karena mereka berani banget di tengah mereka sendiri kan sebenarnya udah punya nama, terus udah dikenal banyak orang, dan banyak juga yang favorit, sampai koleksinya sampai hampir semua Carl and Clear yang zaman dulu tuh ada yang koleksi. Kalau nggak salah temanku di Instagram, Refli, juga punya komplit tuh ya produk-produk dari Carl and Clear. Terus udah punya peminat yang tersendiri, tapi berani bikin gebrakan untuk nge-rebranding brandnya mereka dengan packaging yang baru dan segala macamnya, nama-nama yang baru. Jadi kayak butuh effort lagi pastinya untuk mengenalkan lagi gitu ya ke halayak ramai, ke pencinta wanginya mereka. Oh, yang ini tuh yang dulunya ini wanginya dan sebagainya, sehingga yang dulunya udah suka bisa beli yang versi barunya gitu. Dan ya berani aja menurut aku, tapi terlihat emang mereka mau untuk lebih baik lagi gitu. Jadi makanya itu bikin aku terkesan di penghujung tahun 2022. Oke, jadi kurang lebih itu sih 5 brand yang paling berkesan buat aku. Sebenarnya ada beberapa brand-brand lain juga yang cukup berkesan, tapi kalau disuruh tentuin 5 brand yang paling berkesan tahun ini adalah yang tadi udah aku sebutkan. Buat kalian, brand apa sih yang paling berkesan buat kalian selama 2022 ini? Please komen di bawah ya. Yang pasti thank you buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Semoga kalian suka. Kalau suka jangan lupa dong di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastiin kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan kalian yang mau sawer-sawer aku boleh langsung ke fitur thanks yang ada di bawah. Buat kalian yang kepo perfume-perfume yang aku sebutkan bisa dibeli di mana, langsung aja cek ke description box aku. Oke, sampai jumpa di videoku yang lainnya, dan bye bye.